Halo Sobat Art, kembali lagi di Next Talk di sini. Sekarang kalian ditemani oleh saya, Asraf, sebagai intern di Next Art. Saya di sini ditemani oleh Mbak Ica Halo, saya Ica. dan Mas Rere. Halo, saya Rere Hari. Di Next Talk kali ini, kita akan membahas tentang artificial streaming. Menurut kalian, apa sih artificial streaming itu? Oke, artificial streaming itu secara garis besar ya, bisa diartikan sebagai manipulasi pemutaran. Kita di sini bicara nggak cuma pemutaran musik digital, tapi juga termasuk video ya. Jadi intinya manipulasi ini adalah pemutaran musik atau video ya, digital. Bisa dibilang palsu, bisa menggunakan mesin, bot gitu ya. Jadi intinya bukan real pendengar atau viewer gitu ya, listener atau viewer yang memutar gitu. Menurut Mas Rere, seperti apa artificial streaming itu? Ya, kurang lebih sama ya kayak yang disampaikan sama Kak Ica tadi. Jadi artificial streaming itu bisa kita tarik garis besar atau kesimpulannya lebih ke manipulasi klik dari lagu atau video, ataupun juga bisa dibahasain seperti manipulasi stream. Yang pasti digunakan untuk menaikkan sebuah popularitas dari si lagu atau si artis yang dipakai dari masing-masing pengguna ya, yang pasti ya. Itu aja. Kurang lebih itu. Kalau artificial streaming itu aplikasi apa aja sih yang biasa memakai jasa seperti ini? Sebenarnya semua aplikasi ya yang memutar baik musik atau video secara digital. Karena kan seperti yang tadi Rere jelaskan gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah manipulasinya tuh per klik. Nah, kita ambil yang paling mudah dilihat deh. Contohnya Spotify atau YouTube. Di situ kan terlihat tuh ya, contoh di Spotify lagu ini sudah berapa ribu pendengar gitu ya, atau diputar. Kan kelihatan tuh angkanya. Nah, itulah yang dimanipulasi gitu. Terus begitu juga di YouTube gitu ya. Kayak misalkan berapa jumlah streaming itu kan kelihatan tuh angkanya. Sebenarnya itu. Jadi semua aplikasi bisa menggunakan ini gitu. Balik lagi tergantung si artis itu mau meningkatkan atau mau nge-boost gitu ya di aplikasi apa gitu. Manipulasi klik itu seperti apa sih maksudnya, Mbak? Mungkin Rere kan bisa Mas Rere. menjelaskan. Manipulasi klik itu lebih ke arah apa ya, penggunaan bot atau komputer kayak gitu. Jadi di rentang waktu tertentu mereka akan mengulangin lagi. Jadi untuk mendapatkan angka yang diinginkan dari yang si artis atau dari yang punya lagu kayak gitu. Lebih ke arah seperti itu sih. Nah, kita ngomongin soal bahaya. Berbahaya apa sih artificial streaming itu dan efek apa aja yang dirasakan si pengguna jasa seperti ini? Mungkin Mbak Ica. Misalkan gini, kita ngomongin Spotify gitu ya, karena dari sejauh ini yang saya lihat nih yang cukup apa ya, jeli gitu ya melihat artificial ini, Spotify dan YouTube gitu ya. Biasanya gini yang terjadi, saat artis itu terdeteksi ya, istilahnya memakai jasa artificial streaming ini, biasanya strike satu gitu ya, strike one, diberikan warning dulu. Tapi diedukasi gitu ya, diberitahu warning pertama kalau kalian gitu ya, kamu gitu ya, menggunakan istilahnya terdeteksi menggunakan artificial streaming gitu. Biasanya untuk warning pertama itu hanya sekedar warning gitu. Jadi untuk yang kedua kali nanti kalau masih diulangi lagi nanti akan ada lagi tuh warning yang kedua atau strike 2. Nah, efek yang terburuk kalau sudah diberikan strike 3 ya, warning ketiga, yang bisa terjadi adalah satu, lagu itu biasanya di take down ya, katalog lagunya diturunkan semuanya, dan profil artis itu pun juga bisa diblok atau di ban. Nah, dari segi royalti ini biasanya ya yang terjadi adalah
hal yang pertama kalau misalkan itu baru strike one atau strike two gitu ya, biasanya royaltinya yang akan cair adalah royalti yang sesungguhnya gitu. Contoh misalkan pemutarannya 1 juta misalkan gitu, tapi dari pihak si platform ini ngelihat nih kayaknya yang real hanya 100 gitu ya, dari 1 juta mungkin hanya 100.000 nih yang real gitu. Ya royalti yang dibayarkan yang sesuai dengan yang mereka lihat itu real gitu. Tapi efek terburuknya kalau sudah sampai lagu itu di take down, di blok gitu ya profilnya, royalti itu tidak terbayarkan gitu. Dan kita di Next Art ini sangat aware ya akan adanya ini gitu. Jadi kita juga berusaha untuk istilahnya mengedukasi para musisi, para artis yang terdaftar di Next Art. Ya, jika ini terjadi, kita akan memberikan informasi seperti tadi, misalkan memberikan warning yang pertama, warning yang kedua, dan kalau masih diulangi ya warning ketiga. Biasanya ya itu yang terjadi, di katalognya diturunkan dan diblok gitu. Tapi itu semerta-merta bukan dari pihak Next Art saja gitu. Kita mendapatkan laporan spesifik dari si platform itu gitu. Oke. Mungkin Rere bisa Mungkin Mas Rere menambahkan dari mau SPL. menambah. Nah, seberbahaya apa dan seefek apa untuk pengguna ya? Untuk pengguna bahayanya yang pasti bahaya. Kayak yang dijelasin sama Kak Ica tadi, akun bisa di-ban, lagu bisa di-blok, history katalognya kalian itu bakal di-blok secara permanen, dan yang pasti yang lebih penting lagi ya royalti kalian bakal dapat bendera merah. Kalau bahasa dari Spotify-nya itu kalian bakal dapat bendera merah yang nggak bisa kalian cairkan royalti kalian tersebut kayak gitu. Iya, sayang kan royaltinya tak terbayarkan gitu, dan efek buruknya juga untuk si artis itu pun juga untuk kedepannya kalau sudah sampai di blok, dia mau upload lagu lagi ke digital akan susah gitu. Jadi ini tuh seperti kejahatan penjahat AI gitu seperti itu, Mas. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Bisa dibilang, bisa juga enggak, tergantung dari sudut mana kita ngelihatnya nih. Mungkin nanti bisa kita bahas lebih dalam untuk pembicaraan selanjutnya kali ya. Nah, kalau tadi ngomong berbahaya atau tidak, ternyata artificial streaming itu berbahaya. Nah, sekarang worth it atau enggaknya artificial streaming itu menurut kalian seperti apa sih? Mungkin Mas Rere dulu. Nah, kalau menurut saya sih untuk menaikkan jumlah stream atau viewer seperti itu tuh mungkin untuk sebagian orang untuk naikin popularitas atau mungkin supaya terlihat lebih besar view atau streamnya, sebenarnya nggak worth it sih. Kenapa bisa dibilang nggak worth it? Ya itu tadi, kalaupun sampai kalian kena dampak negatifnya tadi itu, udah nggak ada yang bisa kalian dapat apa-apa. Musik kalian juga udah hilang, nggak bisa diupload kemana-mana lagi kayak gitu. History katalog juga udah kena bendera merah dari aplikasi-aplikasi atau stream DSP kayak gitu. Udah nggak ada worth it-nya sama sekali. Atau mungkin ya satu tips juga sih, kalau misalkan ada kalian mau menggunakan jasa dari website-website yang mungkin sering kalian lihat ya di kayak Instagram atau mungkin di YouTube sering muncul, kalian mungkin lebih memperhatikan untuk peraturan dari si aplikasi stream itu atau dari vendor website yang menawarkan jasa untuk menaikkan stream itu. Kalian harus lihat dulu regulasi red flag-nya itu kayak gimana, bakalan worth it nggak, bakalan bisa dimonetisasi atau enggak gitu. Tapi sebagian besar untuk nge-boosting itu kalian cuma bisa dapat untuk angka aja sih, lebih ke naikin biar kelihatan lebih wah kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk royalti masih abu-abu sih ya. Oke, kalau Mbak. Oke, kalau kita melihat dari si artis nih ya,
Ya, dengan menggunakan jasa artificial streaming ini, mungkin supaya tadi yang Rere bilang terlihat wah gitu. Mungkin ini merupakan jadi apa ya, merupakan daya tarik gitu ya. Contoh misalkan di lagu itu atau di video itu bisa dibilang streamingnya tinggi gitu kan. Ini kan bisa menjadi salah satu daya tarik untuk mendapatkan tawaran lagi sebenarnya kan. Mungkin untuk sebagian artis membutuhkan itu, makanya mereka berpikir oh ini worth it gitu loh. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya sih rasionya gitu. Karena kan kalau artificial streaming ini kan biasanya ya contoh ya, yang dikejar adalah target nih, misalkan dalam seminggu mau berapa stream gitu loh. Selama streamnya ini masuk akal, kita bicara mengenai rasio ya, rasio antara si pendengar ya, si listener sama jumlah streaming. Kalau misalkan listenernya sedikit tapi streamingnya tinggi, rasanya nggak masuk akal ya. Iya. Kita pun ya sebagai orang awam kalau melihat itu angkanya gitu ya, misalkan contoh ngelihat di Spotify, ih kok monthly listenernya hanya sekian, tapi kok streamingnya bisa sampai segini gitu kan? Kita kan juga bertanya-tanya, ini kok kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa sih diatur gitu. Cuman balik lagi yang tadi Rere bilang, kita harus perhatikan jasanya ini seperti apa. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya terdeteksi dan ya nggak enaknya ya, pahitnya adalah ya katalog kita habis semua gitu ya. Udah harus turun, di blok, istilahnya karir musik kita ke depan pun juga jadi ya jadi hilang gitu, jadi hancur. jadi terhambat gitu loh. Buat musisi ini kan suatu apa ya, suatu tamparan hebat gitu loh kalau sampai sudah tidak bisa bermusik lagi di dunia yang serba digital seperti ini gitu kan. Jadi ya worth it atau nggak worth it-nya kalau menurut saya ya mungkin nggak worth it gitu. Tapi kita harus bijaksana sih sebenarnya menyikapi hal seperti ini sih. Oke. Kalau begitu, menurut pendapat kalian pribadi, di Indonesia banyak nggak sih yang menggunakan jasa seperti ini? Dan atau mungkin di negara lain banyak? Menurut Mas Rere? Kalau menurut saya untuk di luar negeri sebenarnya jasa-jasa yang seperti itu kalau misalkan di luar negeri sudah sangat-sangat menjamur sebenarnya untuk jasa-jasa menaikkan stream ataupun follower, mungkin ada juga ya follower atau viewer kayak gitu. Kalau misalkan untuk di luar negeri ya, kita bahas yang di luar negeri dulu deh. Kalau misalkan di luar negeri itu sebenarnya sudah sangat-sangat menjamur. Mereka sudah sangat-sangat dengan beraninya menawarkan jasa-jasa mereka kayak gitu untuk menaikkan popularitas, followers, bahkan jumlah stream yang ya agak kurang masuk akal ya menurut saya. Kalau misalkan Anda bukan siapa-siapa tapi Anda pakai itu, stream Anda besar, aneh kan? Kalau misalkan untuk di Indonesia sendiri udah jadi rahasia umum lah ya mungkin ya. Iya. Kalau misalkan yang pakai kayak gitu untuk naikin popularitas, Anda bisa nilai sendiri lah kayak gimana. Ya. Untuk Kelihatan sih sebenarnya gitu kan, karena ya contoh gitu ya, artis baru yang belum punya nama sama sekali gitu, tiba-tiba dalam waktu sesingkat itu langsung naiknya tinggi sekali. booming. Ya, kan itu menjadi tanda tanya besar gitu kan. Apakah memang dia memang punya fans sebanyak itu, sedangkan dia baru, istilahnya baru banget terjun gitu, masih newcomer, belum punya nama, belum dikenal orang gitu kan. Kalaupun misalkan dia memang memakai iklan gitu ya, kan tidak mungkin apa ya, maksudnya sepesat itu gitu naiknya gitu kan. Pasti kan membutuhkan waktu kan. Iya. Nah, itu sih sebenarnya sudah kelihatan sih, seperti yang tadi Rere bilang, ini menjadi rahasia umum sebenarnya. Kita pun orang awam sebenarnya bisa melihat. Kelihatan kok. Nah, dari yang kayak Kak Ica bilang tadi, sebenarnya platform digital musik itu sebenarnya kita udah sangat dimudahkan
saat ini kita sudah sangat dimudahkan. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, apa-apa udah bisa kita jangkau dengan aplikasi di platform digital tersebut kan. Ada data yang saya baca, ini sebenarnya jadi masa krisisnya untuk seniman atau musisi sih sebenarnya. Untuk masa yang udah dipermudah dengan ada platform digital musik kayak gini, sebenarnya orang awam pun udah bisa mengakses kayak gitu untuk masukin lagunya ke agregator atau distribusi musik digital kayak gitu kan. Nah, tapi di balik sisi kemudahan itu sebenarnya ada masa-masa suramnya nih untuk seniman atau musisi. Sebenarnya yang perlu kita highlight dari masa suram itu maksudnya seperti ada ketidakadilan mungkin bagi seseorang yang tidak mampu untuk memboosting, mereka kalah dalam angka kayak gitu kan, udah menjadi sebuah ketidakadilan dong untuk sebuah karya kayak gitu bagi seniman. Dan juga yang saya baca dari sebuah artikel di website luar negeri itu, belakangan ada sekitar 300 juta kebocoran data streaming yang terjadi gara-gara si artificial streaming tersebut ya. 300 juta itu dalam bentuk dolar. Kalau misalkan rupiah mungkin masih seharga mobil kali ya satu ya. Kalau misalkan udah seharga 300 juta dolar, mungkin dari pihak aplikasi seperti Spotify ataupun YouTube, mereka pasti udah sangat-sangat mengantisipasi hal tersebut dengan menambah karyawan, atau mungkin bahkan mereka menambahkan seperti employee IT untuk memperketat dari sistem jaringan tersebut kayak gitu. Oke, jadi teman-teman, artificial streaming itu berbahaya untuk karir kita ke depannya sebagai musisi-musisi baru yang bisa menghancurkan masa depan karir kita. Betul. Sebelum next talk ini berakhir, mungkin Mbak Ica atau Mas Tere ada pesan-pesan. Ini dari Mbak Ica dulu. Oke, kalau aku ya mungkin untuk para musisi, para artis, produser gitu ya, mungkin lebih bijak lah ya dalam memilih jasa promosi untuk single atau albumnya gitu ya. Karena artificial streaming ini sebenarnya kita melihatnya tuh banyak negatifnya gitu ya, dampaknya. Terutama jika dampak terburuknya itu sampai dengan royaltinya tidak istilahnya tidak mendapatkan royalti gitu ya. Terus katalog lagunya juga di take down gitu, dan profile artisnya itu pun di ban atau di blok gitu ya. Istilahnya kan itu karir musik si artis itu kedepannya kan jadi nggak bagus gitu ya, bisa jadi nggak mulus lagi gitu kan. Nah, makanya jika ingin memilih satu jasa atau promosi, lebih baik sih ya kita pakai yang lebih yang strateginya lebih masuk akal lah ya, entah melalui iklan atau promosi lainnya gitu, event atau segala macam gitu ya, atau dengan istilahnya aktif di sosial media gitu ya, mungkin lebih ke situ ketimbang memakai jasa artificial streaming ini, karena efeknya itu gitu. Jadi karirnya jadi terhambat semua lah. Sayang kan gitu loh, yang harusnya bisa menghasilkan sesuatu gitu ya, ada royalti dari karya ini, akhirnya jadi tak terbayarkan, kan sayang. Jadi harus bersaing secara sehat gitu ya, Bu? Ya, mungkin itu bersaing secara sehat gitu, dan kita juga memakai cara-cara juga yang lebih bagus lah, lebih bijaksana gitu ya untuk karir kedepannya gitu. Untuk Mas Rere, mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sih sebenarnya lebih itu hak kalian sih kalau misalkan kalian mau pakai jasa seperti itu, tapi ada hal yang harus diperhatikan sebelum kalian untuk menggunakannya. Contohnya seperti kalian harus mempelajarin dulu nih
jasa yang kalian gunakan itu seperti apa dan efeknya tuh apa sebelum kalian ngerasain yang namanya dampak negatif dari artificial streaming itu kayak gitu. Sebenarnya ada riset dari Austria ya yang pernah saya baca, mereka itu udah ngebuat satu software ya mungkin ya perangkat lunak kayak gitu untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan streaming kayak gitu. Jadi manipulasi klik, manipulasi stream, manipulasi view kayak gitu. Mereka udah bisa untuk mencatat dan merangkum itu semuanya. Jadi mesti hati-hati sih. Soalnya persentase mereka yang udah mereka keluarin declare di media di mana-mana itu mereka udah mengklaim bahwa 94% mereka sudah bisa mendeteksi artificial streaming tersebut. Jadi mesti hati-hati, mesti dipelajarin dulu lah, lebih bijak lagi untuk menggunakan jasa tersebut. Iya. Gitu. Oke, jadi gini Sobat Art. Kita kan sudah membahas nih artificial streaming, betapa bahayanya. Memang sih kembali lagi ke kalian ya. Apakah mau menggunakan jasa artificial streaming ini? Kita sudah bahas kan tadi dampaknya seperti apa. Tinggal balik lagi, kalian yang menentukan. Mau memakai strategi seperti apa untuk istilahnya nge-boost gitu ya, atau mempromosikan karya lagu atau video kalian gitu. Kita di sini hanya sekedar untuk memberikan informasi ya sejauh ini yang kita tahu gitu ya. Semoga video ini bisa memberikan informasi atau memberikan istilahnya apa ya, pencerahan gitu ya untuk kalian yang mungkin bingung gitu mau gimana nih gitu, mau pakai jasa seperti apa. Semoga video ini bisa membantu. Dan jangan lupa Sobat Art, buat kalian nih para musisi, para artis yang kalian punya stok lagu banyak dan mau didistribusikan karyanya, monggo silakan ke Next Art, bisa hubungi di 0813 1313 5676. Nah, kalau kalian tinggal di daerah Jakarta, boleh mampir ke kantor kita. Kantor kita ada di Menteng, Jakarta Pusat, Jalan Kudus nomor 3. Nah, buat kalian yang tinggalnya di luar Jakarta, selain bisa kontak tadi di nomor telepon tadi ya atau WhatsApp, bisa juga kontak kita di IG ya, Instagram nextart.id, atau bisa juga di Facebook ya, Next Art Digital Music Distribution. Jangan lupa tongkrongin terus video-video dari Next Art. Semoga informasi yang kita berikan bisa membantu kalian semua. Kita undur diri dulu, sampai ketemu lagi. Dah. Bye.